Shalom Alaihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 12 Oktober 2020, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Judulnya adalah Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Paling tidak ada dua hal yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang pertama, kita telah dibeli lunas oleh Tuhan. Ada kata yang menarik di sini yaitu kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Kata telah dibeli di dalam bahasa Yunani adalah egorastete. Egorastete itu sebuah kata berkala aorist pasif dari kata dasar agorazo. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kata yang berkaitan dengan pasar budak. Pada zaman dahulu, seorang budak itu bisa diperjualbelikan. Dan ketika seseorang ingin memiliki budak pilihannya, maka dia harus membayar sejumlah uang kepada sang pemilik budak tersebut. Dalam kaitannya dengan pengajaran Kristen, ini disebut sebagai penebusan. Penebusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah gambaran. Demikian, dulu kita berada di pasar budak, yaitu pasar budak dosa. Lalu Tuhan menebus kita. Harganya berapa? Harganya adalah darah Kristus. Harganya darah Kristus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Karena agorazo inilah, karena penebusan inilah, maka itu menjadikan kita milik Tuhan. Sekali lagi, karena agorazo, karena penebusan inilah, itu yang menjadikan kita milik Tuhan. Hal yang kedua, kita bukan lagi hamba manusia. Kita bukan lagi hamba manusia. Seorang tokoh Alkitab yang bernama John Gill, itu dia menjelaskan demikian. Kita jangan lagi tunduk pada guru palsu dan pemimpin palsu. Guru palsu dan pemimpin palsu ini sesuai dengan konteks di kitab Korintus atau jemaat di Korintus. Jangan lagi tunduk kepada guru palsu dan pemimpin palsu. Guru palsu mengajarkan doktrin-doktrin yang palsu. Itu berkaitan dengan takhayul, dongeng, atau ritual keagamaan yang nampak. Jadi dari latar belakang mereka. Khususnya adalah tentang sunat dan seterusnya yang nampak. Itu yang diajarkan, yang ditekankan. Dan itu berarti menekankan kepada pengajaran Yesus plus. Artinya kalau ingin selamat, ya percaya Yesus dan tambahan-tambahan tadi, ritual tadi, yaitu contohnya sunat. Ini guru palsu yang mengajarkannya. Jadi dia mengajarkan doktrin palsu. Nah, oleh sebab itu kita bukan lagi hamba orang itu. Bukan hamba dari guru palsu itu. Yang kedua tadi tentang pemimpin palsu. Pemimpin palsu
yang membuat golongan-golongan tertentu. Itu pemimpin palsu. Karena itu membuat perpecahan. Dan orang percaya tidak boleh lagi menjadi hamba orang-orang itu. Walaupun dia berpenampilan sebagai pemimpin kelompok, tapi kelompok yang memecah belah. Jadi itu pemimpin palsu. Jangan lagi menjadi hamba orang-orang itu. Dan pernyataan jangan tunduk ini berarti menunjukkan bahwa orang-orang percaya tidak lagi menjadi hambanya orang-orang tertentu yang saya sebutkan tadi. Itu menunjukkan bahwa orang-orang percaya adalah milik Tuhan. Jadi tidak perlu lagi tunduk kepada orang-orang yang dikatakan palsu tadi. Pemimpin palsu, juga guru-guru palsu. Nah, menurut Vincent's Word Studies, itu dikatakan jangan tunduk secara spiritual. Secara spiritual. Pada apa? Pada kemauan dan bimbingan manusia yang kontras dengan Tuhan. Manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia yang kontras dengan firman Tuhan. Jangan tunduk secara spiritual kepada mereka, kepada kemauan dan bimbingan mereka. Walaupun seakan-akan mereka membimbing hal yang baik, tetapi kalau kontras dengan firman Tuhan, jangan tunduk. Ini menurut Vincent's Word Studies. Inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tidak tunduk kepada orang-orang tertentu yang menyesatkan dengan ajaran yang palsu, dengan kepemimpinan yang palsu, dengan kemauan dan bimbingan yang kontras dengan Kristus. Tidak tunduk kepada mereka karena kita adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, mari kita menghargai penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Mari kita menghargai penebusan diri kita oleh darah Kristus. Dengan cara bagaimana kita menghargainya? Yaitu kita hidup bagi Dia. Kita hidup bagi Dia. Kita menghargai penebusan Kristus yang menjadikan kita milik Tuhan. Maka kita harus hidup untuk Dia. Hidup untuk Dia. Bukan untuk kita sendiri. Kalau kita masih mementingkan diri kita sendiri, membuat kita terkenal lebih daripada Tuhan, membuat kita termasyhur lebih daripada Tuhan, maka kita bukanlah milik Tuhan. Karena kita tidak menghargai penebusan Kristus. Dengan menghargai penebusan Kristus, maka Tuhan yang akan terkenal. Tuhan yang akan termasyhur. Karena hidup kita adalah hidup bagi Dia. Memuliakan Dia dan menyebarkan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengikuti orang-orang yang bertentangan dengan Kristus. Jangan mengikuti orang-orang yang bertentangan dengan Kristus. Siapapun dia. Siapapun dia. Jangan ikuti ajarannya atau bimbingannya atau apapun juga. Ketika dia bertentangan dengan Kristus. Karena kita milik Kristus, bukan milik Dia. Kita memang harus tunduk kepada otoritas di atas kita. Tapi otoritas yang memiliki jiwa atau kepercayaan kepada Kristus. Otoritas yang tunduk kepada Kristus. Kepada otoritas itulah kita mau mengikutinya. Bukan kepada sembarang orang. Karena orang yang bertentangan dengan Kristus tidak perlu kita ikuti. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari menyadari menjadi milik Kristus? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari menyadari bahwa
Anda adalah milik Tuhan? Kalau jawabnya iya, mari kita hidup bagi Dia. Dan mari kita tolak siapapun orangnya yang memimpin kita bertentangan dengan Kristus. Maka kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, baik dalam pengakuan maupun dalam sikap hidup. Jadilah milik Kristus, milik Tuhan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami akan status kami yang sebenarnya saat ini, yaitu kami adalah milik Tuhan, milik Kristus. Dan biarlah kami menghargai penebusan Kristus bagi kami dengan hidup baginya. Dan kami juga menolak setiap orang-orang yang membimbing kami yang bertentangan dengan Kristus. Karena kami milik Kristus, bukan milik orang-orang itu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.